Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul alimul kabir wal waliyyu syahir qutbul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa tajuddin Sayyidi Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Baddil ma taqulu aina ashabul khatwati aina al-awliya'u aina rijalu qul aina al-basiratu hal yasluhu lil mutaladdihi bil adrati an yara bintas sultan. Badil, gantilah olehmu mataqulu, akan apa yang mengucapkan oleh kamu. Aina ashabul khatwati, mana itu wali-wali yang memiliki langkah cepat. Ainal awliya, di mana itu para wali-wali Allah. Ainar rijalu, di mana para wali-wali Allah. Wali itu rijal Allah tu laki-lakinya Allah, wali namanya. Jadi walaupun perempuan, kalau ibadahnya kuat disebutnya laki-laki. Walaupun laki-laki kalau tidur mulu dalam agama disebut banci. Qul, ucapkan olehmu, ainal basiratu, mana itu mata hati. Hal yasluhu lil mutaladdihi, apakah layak, patut bagi orang yang berlumuran bil uzrati dengan tai, an yara, bahwa ia melihat bintas sultan, akan anak perempuannya raja. Jadi apa maksudnya? Di antara tipu daya setan itu kita mengingkari wali-waliullah. Di antara tipu daya setan itu kita tidak mengakui adanya wali-wali Allah. Itu adalah tipu daya setan. Bagaimana mungkin si buta pengen melihat orang yang melek? Sehingga cara benar jangan kita bilang begini, mana itu ashabul khutwah, wali itu selangkahan doang nyampe. Jadi namanya disebut dalam karamatul awliya toyul makan. Karamatul awliya itu ada namanya disebut toyul makan. Apa toyul makan? Bahasa Jawanya aji lipat bumi. Jadi bumi itu, bumi nih yang gede nih, di mata wali-wali Allah itu segede nampan. Jadi Amerika sama Indonesia segede nampan tuh. Jadi kita kalau mau ke Amerika senampan tuh, seberapaan? Iya, selangkah doang nyampe. Wali begitu. Dulu Syekh Nawawi Banten, dialog masalah kepiting. Jadi kita harus fahami, kepiting itu halal. Kepiting mah halal. Jadi kepiting itu bukan saraton yang disebut cancer. Kalau cancer kakinya 8, saraton yang haram. Kalau kepiting 6 kakinya, beda. Begitu. Kalau saraton dia punya kuku, kalau kepiting enggak. Jadi kepiting halal, cuman bedanya kepiting sama rajungan, rajungan adanya di tengah, kalau kepiting di pinggiran. Orang sebut tekstur dagingnya itu lebih enak rajungan. Apa juga kalau ke tengah enak, ngeriung aja. Kalau di pinggir ya palingan kue-kue cucur dah ya kan. Kalau di tengah kan ada durian gitu ya. Itu begitu. Jadi
Dialola itu, dialonya di Batang. Tahu Batang nggak? Batang mana Batang? Sesudah Pekalongan, baru Batang. Ampe mau tengah 6, anggap be maghrib jam 6 gitu ya. Ampe jam 6 kurang seperempat tuh, belum sholat asar, masih dialog aja tuh. Amam Baholil pada murid-muridnya beda hukum kepiting. Jadi ampe mau maghrib 6 gitu, kurang sebentar lagi maghrib, belum sholat asar, belum putus. Jadi masih panjang membeda hukum itu. Akhirnya bersepakat bagaimana kalau kita lanjutinnya di Mekah. Jadi kan di Mekah kan masih dohor ya. Kalau di Mekah masih dohor di Mekah. Lah di Mekah, lah kan di Mekah bedanya 4 jam. Jadi di Mekah masih terus wali begitu tuh. Wali. Kayak begitu. Wali. Jangan kita tanya mana itu wali Allah, mana coba. Jangan, tapi harusnya kita nanyanya begini, mana mata batinku ini ya, kok enggak bisa lihat wali-wali Allah begitu. Sampai bisa enggak percaya adanya waliullah. Kata Imam Busiri temannya Ibnu Athaillah, karena dua-duanya murid Al-Mursi. Yang satu pandai mengarang sajak, yang satu prosa. Kata Al-Busiri, qad tunkirul ainu do'a syamsin min ramadin wa yunkirul famu hilwal ma'i min saqami. Seringkali mata itu enggak melihat cahaya matahari, diingkari karena lagi rabun, sakit mata. Kadang kalau mulut lagi sakit, makanan yang manis aja jadi pahit. Jeruk manis pahit, durian manis pahit, itu lagi sakit. Nah, kalau orang sakit bagaimana ya? Begitu. Jadi ainal basirah, mana mata batinku? Tanya. Kenapa kita enggak bisa melihat waliullah yang disebut rijalallah, ibadallah, rijalallah, aghisuna diajlillah? Kenapa? Begini kata Imam Ibn Athaillah, hal yasluhu lil mutalattihi bil adrati an yara binta sultan. Emang bisa orang yang badannya penuh air got, penuh tinja, pengen ketemu dengan dengan putri raja? Bagaimana mungkin bisa ketemu putri raja wong badan kita aja berlumuran kotoran? Bagaimana mungkin kita bisa memandang dan melihat wali-waliullah wong badan kita aja berlumuran dosa dan nista? Enggak klop. Jadi bagi orang yang enggak ini mau udah taslim aja, percaya waliullah itu ada, begitu. Ada. Dulu di zaman Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, alhamdulillah wa syukurlah kita ziarah bersama teman-teman itu. Syekh Ahmad Badawi, makamnya di Tonto. Tonto itu nama provinsi di Mesir. Tonto di Manufia. Tonto ada orang namanya Tantowi, kiai dari Tonto, Tantowi. Syed Ahmad Al-Badawi yang punya salawat Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athar wa sublah yan adadani amil ifdal. Kita baca di depan makamnya itu. Syed Ahmad Badawi ini terkenal sama penguasa Mesir, sampai detik ini dijaga makamnya oleh ABRI. Karena Mesir itu dijajah oleh Perancis. Jadi banyak tentara-tentara Mesir yang dipenjara di Perancis, diculik, dibuang, ditahan. Yang ngambilin
Syed Ahmad Badawi dari penjara tuh bawa ke Mesir. Loh, kok penjara kosong? Gitu. Syed Ahmad Badawi masuk ke situ, ambilin ke Perancis dari Mesir. Makanya berutang budi para tentara itu. Sampai sekarang kuburannya dijaga tentara, luar biasa. Kita ngalamin juga karomahnya Imam Badawi. Jadi selesai ziarah dikawal oleh tentara. Depan belakang ada foreder, macet Mesir. Jadi tentara kawal. Kalau ibarat Kodim Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, nanti yang Jakarta Timur yang awal sampai Iskandaria. Itu ngalamin karomahnya Imam Badawi. Dikawal wong macet, ada foreder. Bang Hasan nggak ada waktu itu di Mesir. Bang Hasan jadi tentara Mesir. Syed Ahmad Badawi. Jadi ada ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid. Ini ulama besar, asalnya madhab Malik dulunya, lalu pindah madhab Syafi'i. Itu banyak tuh. Seperti Imam Ibnu Malik Alfiyah, dulunya madhab Malik, pindah ke Damaskus madhabnya Syafi'i. Melihat kebesaran madhab Syafi'i itu begitu. Ibnu Daqiqil Aid nggak percaya kewalian daripada Syed Ahmad Badawi, nggak percaya. Ini kiai Ibnu Daqiqil Aid, bukannya masih santri, udah kiai gede, gedenya kiai itu. Ibnu Daqiqil Aid, kitabnya hebat, kitabnya bagus-bagus itu. Ihkamul Ahkam, Al-Ilmam, macam-macam dah kitabnya itu. Bagus, hebat. Orang bermadhab Syafi'i kudu ngaji itu kitab itu. Nah, Syed Ahmad Badawi nggak percaya dia kalau wali, dibuang, dilempar. Apa Ahmad Badawi wali begitu? Tadinya nggak percaya karamatul auliya. Ditulis itu dalam kitab-kitab sejarah Ibnu Daqiqil Aid. Apa yang terjadi? Dibuang, dilempar jauh. Kalau ibarat kita Jakarta biar gampang aja, dilempar ke Papua. Lekan jauh Papua, masih deketan Singapura, Malaysia. Itu dilempar ke Papua. Kalau ibarat kita orang di Jakarta, jauh. Nah, disitulah dia kagak kenal di daerah mana ini. Dia tahu-tahu ada di situ, Ibnu Daqiqil Aid. Mesir ujung dah, Mesir ujung. Nah, di situ dohor dah, dohor. Temu dohor. Lalu ketemu orang-orang. Orang-orang pada nanya, di ini ya Ibnu Daqiqil Aid nggak kenal, ini di daerah mana? Dia kagak tahu itu daerah, belum pernah injak. Lalu ditanya, ini nungguin siapa? Nungguin Imam Ahmad Badawi karena biasa ngimamin di sini. Ini dari mana? Saya lupa tuh nama daerahnya. Itu menuju Mesir sebulan jalannya. Baru percaya kata Badawi. Baru dia disuruh pegangan nyampe Mesir lagi. Tuh kiai udah ngajar di Al-Azhar itu. Jadi kita tak boleh, kata Imam Ibnu Athaillah, badil mataqul. Aina ashabul khatwah? Aina al-awliya? Wa aina ar-rijal? Badil. Qul aina al-basirah? Hal yasluhu lil mutaladdih? Bilang adalah an yara binta sultan. Mana mungkin kita orang awam bisa memandang wali-wali Allah. Kita jauh, masih doyan makan, susah. Nih contoh wali. Ani Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu, makamnya di Alexandria. Kita juga udah ziarah. Jadi makam Imam Busiri, Al-Mursi, baru sampingnya Al-Asmar. Ini ulama-ulama besar dalam tarekat Syadziliyah, Al-Asmar. Ya, moga kita rezekinya banyak. Kita ke Mesir semuanya. Kita ziarah ini wali-wali ini. Begitu wali-wali Allah. Itu farij bi fadlika, tuh ngundang kita supaya datang ke makamnya. Maka sebagian besar yang di farij walinya kita datengin. Begitu Allah kasih kurnia min fadlillah.
Kata Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, kuntu bil Iskandaria, adalah aku berada di kota Iskandaria, Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo, dekat laut. Faraitu samsan qad tala'at ma samsi, maka melihat oleh aku akan matahari, sungguh terbit oleh matahari bersama matahari. Jadi pagi-pagi lihat kok matahari ada dua, artinya ada dua yang bercahaya pagi itu. Kok matahari ada dua dari jauhan. Fata'ajabtu min dhalik, maka terkagum-kagum oleh aku dari yang demikian. Kok ada dua matahari? Fadanautu anhu, maka mendekat oleh aku minhu kepada Syamsan. Faidan, maka tiba-tiba syabun, adapun anak muda, qad khatta idharahu, yaitu sungguh hato, ya, khoto hato, faidan sabun qad khoto, mana itu idharuhu, maka tiba-tiba ada pun anak muda, yaitu kok kama khoto ini kita benda apa qad apa kama? Qad, baik, ini ada kama, ada qad, ya, yaitu qad khatta, sungguh telah menggaris, idharuhu, oleh kebujangannya. Jadi kelihatan masih bujang. Kalau wadon perawan, masih muda belia. Ini kitab yang satunya kama khatta idharuhu, naskahnya. Qad ghalaba nuruhu ala nuri samsi, sungguh mengalahkan oleh sinarnya ini anak muda, cahayanya atas cahaya matahari. Saya lihat dari kejauhan ada dua matahari, saya kagum kok matahari ada dua. Saya paranin, anak muda, badannya penuh cahaya, masih muda belia, jenggotnya aja belum tumbuh, belum ada jenggotnya. Itu namanya qad khatta idharuhu, kinayatun an sighari sinni wa kinayatun an adami likhyatihi. Fasalamtu alaihi, maka mengucap salam oleh aku atas anak muda itu. Faradda alayya salama, maka menjawab oleh si anak muda atasku akan salam. Saya ucapin assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Faqultu lahu, maka berkata aku kepadanya, min aina, dari mana engkau wahai anak muda, dari mana? Faqala, maka berkata dia si anak muda, sholaitu subha fil masjidil aqsa bi baitil maqdisi, solat oleh aku akan solat subuh di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Lah Iskandaria, Mesir ke Palestina. Barusan saya habis solat subuh di Masjidil Aqsa di Palestina, solat subuh. Wa usolli duhra indakum, dan aku solat akan dohor di sisimu di Mesir, di Iskandaria. Wal asra bi Makkah, dan solat oleh aku akan asar di Mekah. Waliullah, ashabul khutwah, subuh Palestina, dohor Mesir Iskandaria, asar Mekah Arab Saudi. Wal maghrib bil Madinah, salat maghrib Madinah, dari Makkah ke Madinah itu 4 jam maghrib tuh. Begitulah kerjaannya.
namanya ashabul khutwah. Faqultu lahu takunu dhaifi, maka berkataku kepadanya, menjadi oleh kamu itu tamuku. Bahasa kitanya, mampir dong ke rumah saya. Begitu. Qala, kata si anak muda, la sabila ila dzalika, tidak ada jalan kepada yang demikian itu, enggak sempat. Minta izin. Suma wadda'ani, kemudian berpamitan oleh anak muda kandaku, wan sarafa, dan berpaling oleh dia. Waliullah, ketemu Imam Al-Asmad, Makinuddin Al-Asmad. Itu begitu. Jadi orang-orang yang bersih bisa memandang putri raja, bisa memandang waliullah. Kalau kita mau kagak, emang kita mau kotor. Kalau orang bisa ngeluarin duit dari kantongnya, baru dikata wali. Dimas Kanjeng, kata kita wali. Enggak begitu. Emang ada ilmu ngegandain duit? Ya ada. Caranya sedekah. Kalau sedekah itu bisa ganda. Kata Nabi, bal yazdad, bahkan berganda. Bal yazdad, bahkan berganda. Begitu. Man akrama mu'minan faka'annama akramallaha, barang siapa memuliakan oleh orang akan orang mukmin, maka sesungguhnya hanya saja memuliakan dia akan Allah. Siapa orang menghormati orang mukmin, maka dia menghormati Allah. Kita sama orang mukmin hormat aja. Kalau dia masih kecil, kita harus sayang. Kalau dia tua, kita harus hormat. Kenapa? Yang kita lihat, enggak tahu kita, jangan-jangan dia wali Allah. Karena Allah sembunyikan walinya pada makhluknya, maka kita tak boleh menghina orang. Wa man adza mu'minan faqad adza sayyidahu wa maulah. Barang siapa mengganggu, menyakiti oleh orang akan orang mukmin, faqad adza sayyidahu wa maulahu, maka sungguh menyakiti oleh dia akan Tuhannya, wa maulahu, dan Tuhannya. Fa iyyaka an tu'dhiya mu'minan, maka hati-hati oleh kamu, jauhi oleh kamu bahwa menyakiti oleh kamu akan orang mukmin. Fa inna nafsaka qadim tala'at bima sawiha fayakfiha himluka, maka sungguhnya nafsumu itu sungguh penuh oleh nafsumu dengan dosa-dosanya nafsu, maka cukup akan nafsu oleh bebanmu. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, kita sama orang lain kudu hormat. Kalau hormat sama orang, sebetulnya kita menghormati Allah. Kalau kita menyakiti orang, sebetulnya nyakiti Tuhan. Begitu. Kita enggak usah dah nyakiti orang. Kenapa? Sebab kita orang ini penuh dengan dosa. Udah cukuplah kita mikul dosa sendiri aja. Jangan minta tambah memikul dosa orang lagi. Jangan. Udah konsen aja dah. Mau orang bagaimana kek, kita jangan banyak berkomentar buruk. Doain aja dah yang bagus-bagus, jangan yang buruk-buruk. Kenapa? Ya balik lagi doa kepada kita. Jangan kita berkomentar buruk. Pada akhirnya kelak kita akan ditanyai perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Kata Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, hatta sampai-sampai andai seumur hidup kita tidak pernah melaknat iblis, anda bakal ditanya oleh Allah di akhirat, lima lam tal'an iblisa tula hayatik, kenapa anda tidak melaknat iblis dalam hidupmu? Enggak. Tapi kalau kita menyakiti orang, bakal ditanya, lima tu'dhi abdi al-mu'min, kenapa anda mengganggu hambaku yang mukmin? Begitu. Dan ini bahaya. Wa ma misaluka illa kalbaslati, dan tidaklah ada pun perumpamaanmu yaitu seperti bawang merah.
Idza kusirat, apabila dikuliti oleh bawang, kharajat kulluha kusuran, keluar oleh seluruhnya padahal kulit. Jadi perumpamaan kita ini enggak beda kayak bawang. Itu bawang kalau kita buangin atu enggak ada isinya, semuanya kulit. Kita begitu. Kalau kita dikulitin semuanya, isinya kotoran. Asal kita dari mani, kotor. Kemudian udah gede begini nih, di perut kita kotoran. Yang kita buang nih, kesepiteng kotoran. Yang keluar dari kuping, itu kotoran. Yang keluar dari mata, kotoran. Yang keluar dari hidung, kotoran. Semuanya kotoran. Darah kita kotor, semuanya kotor. Kalau dikulitin kotor. Jadi jangan kita nganggap suci diri dah. Jangan nyakiti orang. Orang kita aja kotor, banyak tinjanya. Enggak layak orang kotor lalu merasa suci. Enggak layak. Kita ini kotoran seluruhnya. Idza aradta tandhifal ma'i qata'ta anhu asbabahul khabisata, apabila menghendaki oleh kamu akan membersihkan air, maka putuskan olehmu dari air akan sebab-sebab air yang kotor. Kalau kita pengen air kita bersih, maka saluran-saluran kotor harus ditutup. Nanti airnya bersih. Jangan sampai yang kotor masuk. Nantinya air kita juga jadi kotor. Begitu. Begitu juga hati. Kalau kita pengen ngebersihin hati, maka putus sebab-sebab yang mengotori hati. Kalau enggak diputusin, akan masuk jadi kotor hati. Famisalul jawarihi kasawaqi tajri ilal qalbi. Maka adapun perumpamaan anggota tubuh yaitu seperti selokan-selokan air yang mengalir oleh selokan ke hati. Dari tangan ini kalau nyolong namanya kotor, masuk ke hati. Mulut menggibah, masuk ke hati, jadi kotor. Fa iyyaka an tasqiya qalbaka birradi'i, maka jauhi olehmu, hati-hati oleh kamu bahwa menyirami oleh kamu, yakni mengaliri oleh kamu akan kalbumu dengan air kotor. Jangan sampai hati kita kena air kotor. Air kotor itu apa di hati? Kalghibati, seperti ghibah. Ghibah itu air kotor, namanya limbah. Wan namimati, dan mengadu domba, menghasut. Wal kalami sayyi, dan perkataan yang keji. Wan nadhari ila ma la yahilu, dan memandang-mandang kepada sesuatu yang tidak halal. Itu ngotorin. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Jadi kalau pengen hati kita bersih, maka pintu-pintu yang membuat hati jadi kotor kudu dicegah. Ghibah, namimah, omongan buruk, ini adalah selokan yang bakal mengotori hati dengan limbah-limbah ini. Itu begitu. Jadi sehingga harus kita benar hati ini. Fa innal qalba la yahjubuhu ma kharaja minhu wa inna ma yahjubuhu ma aqama fihi. Maka sesungguhnya kalbu itu tidak mendindingi akan kalbu oleh sesuatu yang keluar dari kalbu. Wa inna ma yahjubuhu, hanya saja mendindingi akan kalbu ma aqama, oleh sesuatu yang menetap. Menetap itu masuk oleh satu fi pada kalbu. Jadi kalbu itu bukan dari dalam rusak,
Enggak ada namanya orang rusak dari dalam. Semua rusak tuh dari luar. Kayak kita nih, bagaimana dicuci otak supaya begini begitu jadi ketakutan, itu kan dari yang kita dengar semuanya, lalu masuk di hati, mempengaruhi di hati, jadi takut. Berjarak kita, berjarak sholat dohor, tapi habis itu sholat jenazah rapat. Jadi kita udah kecuci otak, padahal mana fardu ain, mana fardu kifayah, nggak jelas gitu. Habis itu tahlilan lebih rapat, tahlilan. Tapi begitulah yang terjadi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras, emang begitu. Jadi karena semuanya dalam kaidah fikih itu ida al amru ida tasa'adoko, urusan itu kalau sudah melebar jadi sempit. Karena informasi ini luar biasa, dibuka kerannya lebar-lebar, di belahan dunia mana aja terjadi sesuatu kita bisa mengakses, maka menjadi sempit. Kalaulah tidak ada begitu, cukup di Cina doang, di Wuhan, gara-gara itu terangin, muncul lagi varian baru, udah nyampe Singapura, habis itu loncat ke Australia, ini kan ngepung, jadi takut. Itu kayak begitu. Ini namanya informasi. Maka hati itu enggak bakalan rusak kalau dari dalam. Rusaknya hati dari luar. Karena kalau dari dalam namanya fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu adalah hikmah ilahiyah, i'tiqad sahihah ar-rabbaniyah. Itu fitrah. Kalau dari dalam tuh orang mati, anak orang kafir dari kecil nih, surga udah pasti, i'tiqad sahihah. Karena fitrah Allahi allati fataran nas 'alaiha. Udah naluri, tapi akan menjadi rusak oleh karena masukan dari luar. Itu fa'abawahu yuhawidani. Abawahu itu namanya luar. Itu yang membisikkan dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, luar. Hati itu. Kalau kita kurang bergaul, artinya membatasi. Kita enggak begitu banyak kebingungan. Makin banyak yang kita lihat, makin banyak yang kita pengen tahu. Orang dulu hidupnya normal-normal saja, karena kita banyak dilihat dan banyak yang mempengaruhi kalbu kita. Tadinya udah damai-damai dengan istri, udah enak, main ke rumah temen, ya Allah, istrinya ngelayani lakinya, mulai pulang ngomel-ngomel. Ya Allah, lu nggak kayak teman gue, masya Allah. Begitu lakinya, ya Allah, dipijitin ini, lo mau boro-boro diribut. Itu gara-gara main ke rumah temen tuh. Tadinya sih kagak damai-damai saya. Itu bisa begitu. Fastinaratul qalbi bi aqlil ahdan. Maka adapun menerangi hati itu caranya, yaitu dengan makan barang halal. Pokoknya yang dimakan barang halal. Kalau yang dimakan barang halal, hatinya jadi terang. Kalau barang halal, sebab makanan itu bensin. Makanan itu bensin, ibarat motor. Kalau motor tuh bensinnya murni, jalannya lancar. Kalau motor tuh bensinnya campuran, jalannya endet-endetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Kalau ada orang kagak zuhur, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut diduga bensinnya campuran. Kalau ada orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijalanin, yakini bensinnya pertama. Begitu.
Maka cara menerangi hati itu makanan aja dengan yang halal. Udah, makan yang halal aja. Begitu, asal makanannya halal. Walaupun ibadah pas-pasan, cakep. Wadikri, dan berzikir, baca sholawat lah, baca ratib kah, baca la ilaha illallah kah, baca tasbih, itu bisa nerangin hati. Kalau kita berzikir, hati terang. Lihat teman-teman kita yang ratiban, dia tahu sih ada namanya COVID itu ada, tapi biasa aja, enggak berlebihan. Karena apa? Karena hatinya ada tumaknina dari cahaya, wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Itu biar hati terang. Quran itu walaupun kita nggak tahu maknanya Quran. Jadi ada seorang anak kecil tinggal sama kakeknya, ada bocah tinggal sama kakek. Kebiasaan si kakek rumahnya kayak muflihun begini, sampingnya kali. Jadi si kakek itu kalau habis sholat subuh baca Quran sejuz, udah biasa sejuz si kakek. Si cucu ini ikut baca Quran, cuman lama-lama protes si cucu. Kata si cucu, buat apa kayak baca Quran, ngerti juga kagak, nggak paham apa yang dibaca. Buat apa baca, nggak ada gunanya. Baca Quran wo kagak tahu artinya, nggak ada gunanya. Dibilang begitu, kata si kakek, udah gini aja lah untuk menjawab itu. Itu di belakang tuh ada bakul bekas kemarin ngambil arang, lo ambil air dulu lah isi kolam. Jadi si cucu itu lalu ke kali bawa bakul itu, isi air, dia lari-lari lah sampai rumah habis, ngambil lagi sampai rumah habis. Kayak ini perbuatan sia-sia. Enggak, elunya aja kagak bisa. Ambil. Akhirnya dia marah, dibanting. Kata kakek Yubar sama saya, biar kakek percaya disangka saya enggak nurut, maka sama kakeknya juga akhirnya ngambil air di kali. Ambil rumah habis. Kata cucunya, tuh kan, enggak ada gunanya. Oh, Anda enggak paham. Coba berarti tadinya bakul ini warnanya hitam, sekarang bersih, ada gunanya. Kalau baca Quran walaupun nggak paham artinya, arti yang tadinya gelap jadi istinaratul qalb, jadi bercahaya. Walaupun nggak tahu artinya, jadi terang. Begitu. Apalagi kalau sampai tahu, jangan nunggu tahu. Buat apa baca Quran nggak tahu? Jangan. Itu sebagai alibi aja, tanpa agak baca akhirnya. Begitu. Baca. Wasaulihi anin nadhari ilal kainati wal mubahati, dan menjaga qalbu daripada memandang kepada segala yang ada, al mubahati yang mubah, wal makruhati yang makruh, wal muharramati yang haram. Nah, kita batasi memandang-mandang yang dilarang oleh agama, termasuk yang mubah, yang tidak ada punya nilai faedah. Fala tutliq sadida basarika illa limazidi ilmi aw hikmah. Maka jangan kau lepas akan pengikat poroh. Poroh itu apa ya? Ya pengikat buat nangkep tuh, jaring, mengikat matamu, melainkan dilepasnya limazidi ilmin, untuk tambah ilmu, au hikmatin, atau hikmah. Kata Imam Ibnu Athaillah, mata kita kalau mau buat memandang, tolonglah memandang ilmu aja, memandang Quran.
mainan ilmu ini aja kalau mau dilepas baru itu bagus hasilnya. Awil mataku hadhil mir'atu sodiat, gantilah olehmu akan apa yang kau ucapkan. Adapun ini cermin yaitu karangan. Kul aini biharonat, ucapkan olehmu aini biharonatu, adapun mataku dengannya, dengan cermin. Ramadan yaitu sakit mata. Jadi jangan kita bilang ini kaca burem bekarat, jangan kita bilang begitu, jangan. Tapi hendaklah kita bilang saya ini lagi sakit mata. Jadi sehingga memandang cermin aja burem karena sakit mata. Ada orang masuk rumah, waktu di ruang tamu bau tai ayam, masuk ke dapur bau tai ayam juga, masuk kamar bau tai ayam, meja makan bau tai ayam. Akhirnya dia simpulin bahwa ini rumah isinya tai ayam. Itu rumah isinya tai ayam, kata dia. Padahal nggak ada. Penyebabnya tai ayamnya ada di hidungnya. Di sini. Karena tai ayam itu ada di hidung, maka kemana aja bau tai ayam. Selalu memandang buruk sama orang. Ini nggak benar, ini nggak benar. Orang dikomentari mulu, nggak benar mulu, nggak ada yang benar, salah mulu orang. Ini bukan orangnya yang salah, tapi ada sakit mata. Ada maulid yang enak begitu bid'ah, begitu tahlilan dikata bid'ah, ziarah kubur syirik. Ini bukan syirik, ini masalahnya matamu lagi sakit mata, tak memandang keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak faham syirik itu artinya mencampur-campur. Musyrik itu orang yang tukang nyampur. Maka orang yang dagang es cendol itu orang musyrik. Orang yang nyampurin es cendol sama gula santan musyrik. Termasuk orang yang dagang gado-gado, itu juga orang musyrik. Orang yang nyampur-nyampurin toge sama timun sama kol, enggak begitu memahami agama. Jadi jangan dikata begitu, ini ajaran sesat. Jangan kata sesat. Anda punya mata lagi sakit, ini makanan gak enak. Anda punya lidah lagi sakit. Kalau sehatmu enak, begitu enak. Jadi kalau ada orang ini syirik, ini kul ini biharoman, yang benar aja lah ngomongnya. Saya ini lagi sakit, tak melihat keluhuran ajaran, memandangnya dari dulu. Bid'ah diarti bahwa bid'ah adalah yang kagak ada di zaman Nabi. Mana ada artinya begitu. Kalau ngomong bid'ah yang gak ada di zaman Nabi, yang ngaji nih, ada nggak di zaman Nabi? Yang ngaji nih, ada nggak? Namanya muka bid'ah. Jadi muka yang kagak ada di zaman Nabi. Kan kagak begitu juga.
kan kagak enak diterima dikata buka binatang. Jadi nggak bolehlah kita, harus betul-betul memahami dari sumber yang terpercaya. Jangan kita mencela karena kitanya salah. Jadi kalau ada orang dia posting makanan, jangan kemudian ini bikin ngiri aja, kurang ajar doang, ngasihnya piring kosong, mulu gambar, mulu makanan kan. Oh, dia lagi nggak masak aja di rumah, bininya nggak ada, begitu aja. Jadi yang enak aja, yang enak. Jadi biar nggak pegel. Ada teman kita perasaan bininya itu kok sekarang di pasaran itu, mungkin adiknya, begitu aja. Jadi nggak pegel. Lihat, batin awin mataku hadil mirah sodek kul aini haram yakunu bitahu riyasati wal jahi wa ghairihima. Ada denganmu oleh menyukai kepemimpinan wal jahi dan kepangkatan. Wa taqul asy-syaikhu ma yudhibu qulubana, dan mengatakan oleh kamu, adapun syekh yaitu tidak menarik oleh syekh akan kalbu kami. Qul, katakan olehmu, al-a'iqu minni, adapun rintangan itu darimu. Jangan juga kita mengatakan ini payah ngaji sama kiai ini, enggak dapat ilmu, saya udah mondok lama sampai 3 tahun belum dapat, ini kiai payah. Jangan, batil, awil, ganti omongan itu. Al-a'iqu minni, masalahnya yang bebel tuh saya, bukan kiai. Jangan nyalain ini kiai ini nggak bisa narik kalbu saya. Jangan nyalain kiai, tapi diri kita, karena banyak alatnya, jadi magnet itu tidak bisa menarik. Bukan nggak ada magnet, magnet ada. Cuman kenapa nggak ketarik? Karena banyak karat. Jadi karat itu dari kita. Kenapa kita nggak bisa? Ada karat di kita. Jangan, maafin lah, emang saya otaknya beban. Nggak maafin, tobat. Itu minta dimaafin. Jadi pengen bebel selamanya. Kalau begitu nggak berupaya. Kita harus berupaya. Law istaqdatta fi awal yaumin lam tahtad ila huduri majlisin sanin. Andai kau mempersiapkan diri pada permulaan hari, maka tidak butuh kau kepada hadir majlis yang kedua. Wa inna mahtajta ila tikrar liquwati sadaqi qalbika. Hanya saja butuh oleh kau kepada mengulang-ulang datang ke majlis ilmu karena kuatnya karat kalbumu, hatta takuna likulli jalsatin saqlatun, sehingga ada bagi setiap dudukan, setiap majlis kilauan cahaya. Kenapa saya ngaji gak dapat? Ini bukan gak dapat, bukan kiai tidak pahamin, bukan kiai tidak terangin, bukan kiai tidak jabarin, bukan kiai tidak berupaya sekuat tenaga supaya bisa dimengerti. Akan tetapi oleh karena karat hati ini banyak, maka ngaji itu setetes, biar lama-lama bolong. Jangan sekali doang hadir di majelis ilmu. Itu mau sekali doang karena kebetulan hujan, mau pergi maghrib hujan, udahlah duduk aja sambil dengerin. Jadi dengerin ini sambilan, bukan tujuan. Keliru. Kenapa kita harus sering hadir datang majelis ilmu? Karena setiap ngaji paling tidak satu asahan. Setiap ngaji satu asahan, sehingga lama-lama berkilau. Saking karatnya besar dalam hati kita. Ini yang menyebabkan ngaji nggak dapat. Maka kadang kiai nyuruh puasa lah, kadang kiai nyuruh zikir, kadang kiai nyuruh ini. Untuk apa? Untuk diasah tuh golok biar berkilau, adik tuh biar terbuka. Begitu. Jadi jangan kata kita orang
ini kok kiai ini nggak bisa minterin kita. Bukan, karena penghalang pinternya ada pada kita. Kalau kita serius dari awal, mau mondok tuh benar niatnya, pengen dapat cahaya Allah, nggak perlu lama-lama mondok, bentar aja, jangan lama-lama mondok. Mau ngapain sampai mau tua, orang kawin pondok aja. Mau ngapain? Orang kitab sama, mau gede kayak apa juga, kalau fikih fardu wudu 6 juga. Ngaji tuh nggak usah lama-lama, nggak usah. Cuman di derasnya ini yang kudu lama, biar nempel tuh ilmu, nggak lihat. Jadi waktu di depan guru tenang, ngangguk tenang, keluar dari majlis stres lagi. Ini dia karena kurang persiapan. Lawis ta'danta fi awal yaumin lam tahtaj ila huduri majlisin sani wa inna mahtajta ila tikrar liquwati sadaqi qalbika hatta takuna likulli jalsatin saqlat. Alaika bil hawalati ala maulaka watruk man la yastati'u an yanfa'a ghayr. Lazimkan olehmu dengan berputar arah kepada Tuhanmu, dan tinggalkan olehmu akan orang yang tak mampu oleh orang akan bawa memberi manfaat ia ghairahu akan orang lain. Apa maknanya? Jadi jangan adukan masalah kita kepada orang, tapi adukan problem hidup kita sama Allah. Bagaimana mungkin problem itu datangnya dari Allah? Kayak COVID, itu Allah yang nurunin. Maka solusinya kudu balik sama Allah. Kalau wabah itu senegara, maka kudu taubat nasional. Menyuruhlah itu pemerintah supaya taubat semua. Sebab manazalal bala illa bidam wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidaklah musibah itu turun melainkan karena ada kesalahan yang terjadi pada penduduk itu negeri. Wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Dan wabah itu tidak bisa diangkat dengan model apa aja, kecuali dengan kita taubah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita. La tarfa'anna li ghairi hajatan huwa muriduha alaik, dalam hikamnya Ibnu Athaillah. Jangan kau adukan masalahmu kepada selain Tuhan, wong dia Tuhan yang ngirim problem. Maka tugas kita bukan untuk mencipta problem, tapi untuk memecah problem dengan kembali kepada Tuhan yang mencipta problem, agar supaya kita diberi solusi terbaik dalam memecahkan problem. Itu begitu. Karena itu kata Ibnu Athaillah, hal alaika bil hawalati ala maulak watruk man la yastati'u an yanfa'a ghairah. Jadi kita kudu balik ke Allah. Allah yang memiliki segalanya. Ama Allah, apa aja ama Allah. Allah yang mampu. Manusia mau enggak mampu. Boro orang lain. Dirinya kalau kesulitan enggak bisa nolongin. Contoh, kalau matanya kelilipan, bisa niup sendiri enggak? Bisa niup nggak? Kagak, butuh orang lain dia. Butuh Tuhan. Begitu, butuh dia. Sama nggak bisa nyium sikut sendiri. Coba aja kalau kagak percaya. Cium tuh sikutnya. Kagak bisa. Itu menunjukkan manusia itu lemah. Baliklah sama Tuhan yang kuat. Kita butuh sama Allah. Huwal malja. Allah itulah tempat kita mengadu. Jadi kita balik ke Allah.
persoalan kita banyak, balik sama Allah. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus balik. Jadi hawil umuraka kullaha ila Allah watlubha minhu wahda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah kita orang. Ibnu Athaillah mengajarin kita begitu. Iqta iyasaka minal khalqi. Putuskan olehmu akan keputusasaanmu dari makhluk. Kalau sama makhluk kita kudu putus asa. Jangan banyak berharap, yang muncul kecewa. Tapi kalau sama Allah kudu banyak berharap, yang muncul bahagia. Itu sama Allah. Jadi kalau sama makhluk jangan banyak berharap. Sama makhluk jangan nyandar. Sama makhluk nyandar sama pemimpin, air yang kita lulukan kita hujat juga. Itu begitu, nyandar pemimpin. Bedek banget dah gua milih dia. Akhirnya dia juga gabung juga. Begitu akhirnya. Siapa yang kayak gitu? Aduh, kagak-kagak aja. Begitu. Jangan nyandar sama makhluk. Nyandar sama Allah. Wajib wa wajib roja'aka ilal malikil haq. Dan arahkan olehmu akan harapanmu kepada raja yang hak. Sama Allah aja. Gantungin harapan kita sama Allah. Jangan sama makhluk. Kata Imam Syafi'i, la tas'alanna bunayya hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in sa'alta yaqdabu. Begitu. Copot ini. Wandur madza amila ma'aka min awali nas'atika. Renungkan olehmu, tilik olehmu apa yang Allah perbuat bersamamu dari awal tumbuhmu. Ma soni'a ma'aka ila judan wa ihsana. Tidaklah memperbuat oleh Allah bersamamu melainkan akan kemurahan dan kebaikan. Wandur madza sona'ta ma'ahu. Tiliklah olehmu akan apa yang kau perbuat bersama Allah. Fala taro ila jafaan wa isyanan. Maka tidak melihat oleh kamu melainkan akan kekasaran dan kedurhakaan. Kata Imam Ibn Athaillah, ayo dong pandang Allah. Bagaimana Allah memperlakukan kita sehingga kita muncul husnudzon billah. Di dalam hikamnya beliau menyatakan illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasbihi fahasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wa hal awadaka illa hasanan. Jika anda tidak bisa menjangkau Tuhan dengan keluhuran sifat-sifatnya, setidak-tidaknya berbaik sangkalah sama Allah atas perlakuan Allah sedari dulu sampai detik ini kepada kita. Coba renungin, ma sona amaka ila judan wa ihsanan. Bukankah kebaikan demi kebaikan yang Tuhan ulurkan nama kita? Berapa oksigen ini kalau kita bayar? Berapa mata kalau kita beli 2 bola mata ini? Berapa kalau kita beli jantung, beli tangan, beli kaki? Berapa itu harganya? Semua itu kurnia dari Allah. Maka kurnia dari Allah jangan buat jelek-jelekin Allah. Wandur madza sona'ta ma'ah. Coba renungin apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Bukankah fala taro ila jafaan wa isyanan? Bukankah yang kita lakukan adalah kedurhakaan demi kedurhakaan, kemaksiatan demi kemaksiatan? Tuhan memberi kebaikan, namun yang kita balas adalah dengan keburukan.
ibadah kita dikit. Sholat berapa menit lah dari 24 jam? Dikit. Maka kita harus baik sangka sama Allah. Jangan buruk sangka, jangan jelek-jelekin Allah. Nikmat masih banyak yang diberikan sama kita. Jangan menutup mata. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Kalau mata kita ditutup dengan daun kelor, maka dunia ini segede daun kelor. Kalau kita Tuhan itu ditutup dengan keluhan, maka nikmat yang begitu banyak tak kelihatan. Malah kedurhakaan kita nggak kelihatan yang kita lakukan. Ma aksara mu'alataka lil makhluqin wa ma aqalla mu'alataka lillahi azza wa jalla. Alangkah banyaknya berkasih-kasihanmu dengan makhluk, alangkah sedikitnya berkasih-kasihanmu dengan Allah azza wa jalla. Buat makhluk banyak, buat Allah dikit. Lalu kita menganggap kita tinggi, pengen mendapatkan perhatian banyak dari Allah. Aduh, itu sebuah kekeliruan besar. Jawarihuka ghanamuka. Jawarihuka, adapun anggota-anggota tubuhmu, yaitu kambing-kambingmu. Tangan kayak kambing, kaki kayak kambing, mata kambing, telinga kambing. Ini kan bahasa-bahasa filsafat biar mudah kita mencerna. Jadi tangan ini kayak kambing, kaki kayak kambing, mata lidah kayak kambing, perut kemaluan kambing. Wa qalbuka huwa ra'i. Adapun kalbumu adalah penggembala yang ngangon hati. Jadi hati itu yang ngatur kaki. Makanya ketika kita lewat nih di gang, ketemu sama orang yang kita gedek di gang, kira-kira kaki belok nggak? Belok nggak? Ada yang nyuruh nggak? Hah? Beloknya itu kaki ada yang nyuruh nggak? Siapa? Hati. Maka qalbuka ra'i, hati itu yang nyuruh kambing ini. Semuanya kambing. Wallahu huwal maliku. Allah itu adalah yang memiliki kita sebagai penggembala, yang memiliki kambing kita. Hati kita punya Allah, tangan kita punya Allah. Tapi hati kita sebagai penggembala, tangan kita sebagai kambing. Maknanya kalau kita menggembala kudu bener caranya supaya tuan kita girang. Kalau benar kita menggembalanya, fa in ra'aitaha fil mar'al khosibi hatta ardaital malika istaujabtar ridho. Maka jika lo menggembala oleh kamu akan anggota tubuhmu, akan kambing tuh, fil mar'a, pada tempat gembala, al khosibi yang subur, ijo royo-royo, hatta ardaital malika, sehingga membuat senang kamu akan pemilik, akan tuan, istaujabtar ridho, maka berhak oleh kamu akan keriduannya. Kalau kemudian kita kelola anggota tubuh kita, kita kelola kaki kita, mata kita, diangon, yakni digunakan kepada yang ada di sana ridho Allah, ketaatan-ketaatan, maka Allah akan senang sama kita. Kaki kita dijalanin ke masjid, ke majelis taklim, itu Allah senang. Senang. Kenapa? Karena kambingnya dirawat dengan benar. Tapi kalau kaki kita jalan ke tempat yang dilarang, Allah nggak senang. Loh, bagaimana ini ya, kambing kok dirawat di padang pasir yang nggak ada rumput. Wa in ra'aitaha fil mar'al wakhimi, dan jikalau kau menggembala akan kambing itu pada tempat gembala yang kering kerontang, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan, tandus, hatta ajafa aksarwa, sehingga kurus kerempeng oleh kebanyakan kambing. Sumaja'adzibu, kemudian datang oleh serigala,
fa akhadha ba'daha, maka menangkap oleh serigala akan sebagiannya. Istaujabtal uqubata minal malik, maka berhak oleh kamu akan hukuman dari tuan. Fa in sa'a intaqama minka, kalau dia mau maka menyiksa oleh tuan kepadamu. Wa in sa'a afa'anka, kalau menghendaki oleh tuan maka memaafkan oleh tuan angkat daripadamu. Jadi kalau kemudian anggota tubuh kita umbar untuk melakukan maksiat, jadi sehingga kering, kerontang, kurus dari kebaikan, sehingga gampang dibisiki oleh orang, sehingga jadi buta, disasarin orang mau, suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, udah kayak kapas, namanya diserang oleh serigala, akhirnya pada mati. Telinga kita kurang dengar, ada suara azan, ada suara kebaikan, samping kita punya rumah tak dengar, tapi ada dangdutan jauh, dangdutan tuh begitu. Itu gara-gara itu salah kita, maka kita bakal dihukum oleh raja. Karena Allah itu adalah maha baik, terserah. Kalau kita mati punya dosa, ya kalau mau dimaafin ya hambanya, kalau mau dihukum ya karena salah. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa mati banyak salahnya, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita nggak boleh neraka, nggak boleh. Itu terserah Tuhan. Mau dihukum neraka, emang dia melanggar. Mau dimaafin, emang dia hambanya. Terserah dia. Fajawarihuka imma abwabun ilal jannah, maka adapun anggota-anggota tubuhmu ada kalanya itu pintu-pintu menuju surga. Wa imma abwabun ilan nar, dan ada kalanya pintu-pintu menuju neraka. Fa in saraftaha fi ma yardahu kunta sa'iyan fi tariqil jannah, maka jikalau mendaya gunakan oleh kamu akan anggota tubuhmu fi ma yardahu, pada sesuatu yang ridho oleh Allah akan sesuatu, kunta sa'iyan, maka menjadi oleh kamu, yaitu orang yang berjalan fi tariqil jannah, pada jalanan surga. Wa ila, kalau tidak, fi ma yardah kunta sa'iyan fi tariqin nar, adalah kamu, maka adalah kamu itu berjalan fi tariqin nar, pada jalanan neraka, jalanan neraka. Fahadhihi mawazinul hikmah, maka inilah timbangan-timbangan hikmah yang disebutkan nih adalah bagaimana kita harus benar. Fazinu bil qistasil mustaqim. Coba kita timbang, apakah anggota tubuh kita bikin kurus atau bikin gemuk? Apakah penuh dengan ketaatan atau penuh dengan kemaksiatan? Fazin biha amalak, maka timbanglah olehmu dengan mawazinul hikmah amalaka, akan amalmu. Apa kita bente? Akhlak. Akhlaka. Fazin biha akhlaka. Ini kitab yang satunya amalak. Akhlaka. Maka timbanglah olehmu dengannya akan akalmu. Kama tazinu bihal asya al mahsusati, sebagaimana kau menimbang dengan mawazin hikmah akan beberapa perkara-perkara yang kasat mata, yang dilihat mata. Fa in aradta an ta'rifa kaifa tamuru 'ala sirat fandur halaka fil isra'i ilal masajid, maka jikalau kamu menghendaki akan bahwa mengetahui oleh kamu bagaimana kamu lewat di atas sirat di akhirat, fandur, maka tiliklah olehmu halaka akan keadaanmu
fil isra'i pada bersegera ilal masajid ke masjid. Fahariyun an yakuna alladhi ya'til masjida qabla al-adhan an yamurra ala siratikal barqil khatif. Maka pastilah oleh bahwa ada oleh orang yang datang oleh orang ke masjid sebelum adzan, pastilah bahwa lewat ia di atas sirat seperti kilat yang menyambar, cepret langsung surga. Walladhi ya'ti fi awalil waqti yamurru alaika ajawidil khayli. Adapun orang yang datang oleh orang pada awal waktu, yaitu lewat oleh orang atas sirat seperti kuda-kuda pacuan. Wahahuna siratul mustaqim. Inilah hahuna siratul istiqamati. Inilah adalah timbangan istiqamah. La yushhadu bil absar. Tidak bisa dilihat oleh sirat dengan mata, walakin tashhaduhul qulub, akan tetapi menyaksikan akan siratul istiqamah oleh qalbu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini yaitu jalanku padahal lurus, maka ikutilah olehmu akan jalan lurus. Walam yushir illa ila mawjudin, dan tidak menunjukkan oleh sirat kecuali kepada yang ada. Faman adha'at lahu tariq, adanya tarekat. Faman adha'at lahu tariq, maka barang siapa bercahaya baginya oleh tarekatnya, yatba'uha, maka mengikut oleh dia akan sirat. Wa man kana tariqatu mudlimatan, siapa ada orang yang tarekatnya itu gelap, lam yashhadha, maka tidak menyaksikan oleh dia akan siratul istiqamah, fayabqa mutahayyiran, maka tinggallah dia mutahayyiran, padahal bingung, padahal bingung. Udah segini. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat.